Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan kode PBL TRPL 401. Di sini kami bakal melakukan checklist assessment dari luaran 1 sampai dengan luaran 4 pada mata kuliah keamanan perangkat lunak dengan dosen pengampunya ialah Bapak Ahmadi Irmansyah Lubis. Di sini kita langsung pergi ke luaran yang pertama. Nah, di sini luaran yang pertama tentang checklist persyaratan keamanan, di mana data in transit kami sudah menerapkan di mana data dikirimkan dengan protokol HTTPS atau HTTPS. Lanjut. Data in process tidak di sini baik data yang diproses sebelum atau sesudah dikirim tidak melakukan enkripsi data untuk pengamanan. Lanjut. Untuk data address, iya, data disimpan di dalam database. Selanjutnya, apakah terdapat diterapkan perlindungan untuk memastikan yang pertama ada integritas data? Di sini iya, karena data disimpan dengan tipe data yang sudah didefinisikan pada proses perancangan. Untuk upaya penghancuran software atau data, tidak, karena tidak mengandung data yang konfidensial. Perlindungan dari serangan denial of service atau DOS tidak karena proyek bersifat internal. Apakah diterapkan autentikasi untuk memastikan keabsahan dan memvalidasi identitas pada end user? Iya, akun pengguna untuk akun pengguna mengakses dashboard aplikasi. Apakah diterapkan kontrol akses untuk memastikan otoritas entitas yang terautentikasi pada sumber daya? Tidak, karena hanya ada satu jenis user. Apakah diterapkan fungsi untuk membangun catatan riwayat tindakan pengguna atau audit trail? Tidak, karena hanya sebatas aplikasi internal. Apakah diterapkan session integration untuk melacak perilaku pengguna dan mempertahankan status terautentikasi? Iya, untuk akun pengguna. Apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi error dan exception? Iya, karena pengguna hanya mendapatkan pesan error, tidak dengan informasi error. Lanjut, apakah terdapat data terstruktur atau database pada software? Iya, karena dalam aplikasi ini membutuhkan sebuah database untuk mencatat data-data domba ternak. Apakah terdapat data tidak terstruktur seperti gambar, video, email, dokumen, dan teks pada software? Ya, terdapat data yang tidak terstruktur, yaitu dalam penggunaan AI di mana dibutuhkan data live feed kondisi domba. Apakah pemilik data sudah terdefinisi? Sudah, pemilik data adalah pengelola ternak domba rahayu. Apakah pemilik data sudah menjalankan perannya dalam mengelola data? Pemilik data akan menjalankan perannya dalam mengelola data saat aplikasi sudah bisa dipublikasikan. Apakah sudah dibuat diagram use case? Apakah sudah analisis terhadap skenario use case dalam pembuatannya dan akan melakukan analisis sembari pembuatan use case? Dan yang terakhir ialah apakah proses evaluasi dan penilaian sudah dilakukan secara berkala? Belum, karena proyek belum dikembangkan. Tapi saat ini sudah dikembangkan dan belum selesai. Sekian dari luaran satu, lanjut kepada luaran yang kedua, perihal tentang desain keamanan atau security design. Oke, untuk apakah sudah terdapat desain aspek integritas menggunakan hal berikut. Yang pertama ada hashing atau fungsi hash itu sudah menggunakan bcrypt, misalnya untuk password di tabel user. Seperti berikut. Lalu integritas referensi sudah, karena dalam penerapan setiap kolom ataupun tabel yang berelasi satu sama lain sudah dipastikan integritas referensinya melalui foreign key. Penguncian sumber daya atau resource locking karena aksesnya tidak dipakai oleh banyak orang, jadi tidak diperlukan untuk locking dan integration di database.
Apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi? Sudah. Autentikasi akan mengikuti framework Laravel dengan menerapkan token, di mana pada implementasinya, contoh pada login controller di sini sudah menerapkan autentikasi dari Laravel pada function atau metode login, di mana untuk config-nya kami menggunakan Guard dari Laravel dengan menggunakan driver session lalu provider user, di mana provider user menggunakan driver Eloquent sebagai database object relation mapping-nya dengan menggunakan model yang bernama user. Lanjut. Kemudian untuk apakah bahasa pemrograman yang digunakan sudah ditentukan? Di sini kami sudah untuk aplikasi kami sendiri kami menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrogramannya yaitu PHP dan untuk database kami menggunakan MySQL. Oke, apakah sudah ditentukan hal berikut, yaitu ada tipe data primitif atau built-in, tipe data yang ditentukan oleh pemrogram, nilai dan operasi yang diizinkan, ketidakcocokan, dan kesalahan konversi. Semua ini belum dan akan dikerjakan secara bertahap. Lanjut, Ibnu. Apakah sudah terdapat desain antarmuka pada hal berikut? Untuk antarmuka pengguna atau user interface, tidak ada, karena pengembangan akan langsung ke tahap implementasi front-end tanpa desain UI guna untuk mempersingkat waktu pengembangan. Dan untuk antarmuka pemrograman aplikasi atau application programming interface, sudah untuk alat komunikasi dari ESP8266 ke SQL melalui protokol MQTT. Apakah sudah terdapat desain interkonektivitas pada software? Sudah, dan untuk gambaran umum aplikasi sudah dibuat. Di sini pada bagian kanan bisa saya jelaskan bahwa desainnya untuk tahap pertamanya RFID tag diletakkan pada domba, lalu dari situ RFID readernya akan mengscan RFID tag pada domba tersebut, lalu dari RFID scannernya akan mengirimkan data ke cloud dan yang nantinya bisa di-view melalui device-device yang tersedia. Oke, untuk sisanya kami tidak ada, maka berakhirlah checklist luaran yang kedua. Lanjut untuk luaran yang ketiga, ada pada topik tentang pengembangan keamanan, di mana apakah kami sudah menaruhkan OAuth Stop 10 Project? Sudah, tetapi sebagian pada bagian server-side request forgery, di mana penerapannya ada pada penggunaan token CSRF yang ada di Laravel ketika ada formulir ataupun form yang menggunakan metode POST. Di sini akan menggunakan token CSRF yang kemudian akan divalidasi pada sisi server. Sehingga ini dapat mengantisipasi atau sebagai langkah preventif awal untuk mencegah serangan dari yang namanya cross-site request forgery. Lanjut. Oke, Oke, lanjut. apakah ada teknik secure coding untuk mengurangi attack surface sudah dipraktekkan? Jawabannya sudah, tetapi sebagian. Contohnya kalau di dalam kode, misalnya di bagian shape controller.php, itu kami melakukan validasi input untuk pengguna. Apakah source code coding version sudah diterapkan? Sudah. Berikutnya, apakah code analis diterapkan menggunakan static code analysis? Di sini kami sudah menerapkan static code analysis. Apakah dilakukan kode review secara sistematis dan manual? Kami sudah melakukan kode review secara sistematis dan manual. Lanjut, apakah sudah digunakan access control list atau ACL untuk mencegah akses pengguna yang tidak sah? Tidak, karena dalam aplikasi kami tidak ada role yang perlu
disegmentasikan menjadi beberapa akses control list. Lanjut. Apakah software untuk version control sudah digunakan? Ya, kami menggunakan software version control yaitu menggunakan Git. Berakhirlah sudah checklist assessment luaran ketiga kami. Selanjutnya kita akan langsung ke luaran yang keempat, perihal tentang checklist pengujian keamanan. Lanjut. Baik, di sini terkait apakah dilakukan pengujian keamanan menggunakan hal berikut. Terkait pengujian white box, kami sudah melakukannya dengan melakukan pengujian fungsi-fungsi yang ada di aplikasi secara terpisah. Untuk pengujian black box sendiri itu juga sudah dengan melakukan pengujian pada aplikasi langsung melalui alur pengguna. Selanjutnya untuk pengujian validasi input kami sudah melakukan, yaitu mencoba input dengan XSS atau cross-site scripting dan juga SQL injection pada formulir yang bisa kami submit. Lanjut. Apakah output dari data pengujian sudah sesuai dengan harapan atau telah memenuhi persyaratan? Dan apakah menggunakan data tiruan di lingkungan pengujian atau simulasi? Ya, output pengujian validasi input sudah sesuai harapan dan input menggunakan data tiruan. Apakah transaksi pada pengujian dilakukan menggunakan data dummy yang tidak terkait dengan proses bisnis sebenarnya? Iya. Selanjutnya kami tidak menerapkan pada dua bagian di bawah ini, maka berakhirlah sudah untuk asesmen checklist yang keempat dan berakhirlah sudah checklist asesmen kami dari luaran 1 sampai dengan luaran 4. Sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok PBL TRPL 401 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.